Shalom, selamat pagi Jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Kita minggu ini ketemu kembali. Kita akan sama-sama mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami untuk dengar sabda firman-Mu. Dan Tuhan berikan kuasa pada hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada tema kita pada pagi ini, dilema perintah Tuhan. Apakah saudara dilema ketika mendengar firman Tuhan? Itu perintah untuk saudara lakukan. Tapi saudara bingung, apakah itu perintah atau bukan? Apakah iya atau tidak? Sayang sekali kita mengalami hal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya apakah kita yang ada punya hobi menunggu dan mengantri? Rasanya tidak ada orang suka menunggu. Betul? Mengantri, orang tidak suka mengantri yang panjang. Atau kita dalam bawa mobil terjebak dalam macet. Nah, saudara kasih Tuhan, menunggu itu memang tidak enak. Karena agenda kita tertunda. Ya, maka kita dilema. Apa yang harus kita kerjakan? Ya atau tidak? Apa kita maju atau tidak? Atau kita diam? Atau kita tunggu? Nah, apalagi saat kita sedang menantikan berita-berita atau suatu keputusan yang kita tidak tahu hasilnya. Atau mungkin menunggu seseorang menepati janji, namun janji tersebut tidak kunjung ditepati. Hal-hal tersebutlah menimbulkan ketidakpastian, keresahan, dan kegelisahan. Biasanya kita bahkan mencari segala cara untuk tidak menunggu dan mencari jalan sepintas untuk mempercepatkan hasil yang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara kasih Tuhan, dilema perintah Tuhan, apa yang dialami? Kita bisa belajar di Abraham dan Sarai. Juga mengalami hal yang sama, karena mereka juga menunggu janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan tak kunjung datang. Maka mereka mengalami dilema, iman saat menunggu janji Tuhan digenapi. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Kitab Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ayat yang pertama. Sarai, istri Abraham, belum juga mendapat anak. Tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Ayat kedua, Sarai berkata kepada Abraham, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu, sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Abraham setuju dengan usulan Sarai. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini karena tidak sabar menunggu perintah Tuhan, sehingga dilema. Maka Sarai mengambil jalan sepintas. Ayat inilah saya mendapat bahwa keadaan tidak sesuai dengan janji Tuhan. Yaitu dia belum juga mendapat anak, maka seakan-akan dia marah kepada Tuhan.
Di mana seharusnya kalau Tuhan mau, maka dia akan mampu melakukannya. Namun buktinya, dia berjanji tetapi belum terjadi. Sehingga Sarai beranggapan yang mencegah atau yang tidak memungkinkan adalah Tuhan. Hal ini akhirnya Sarai mengeluh, frustasi, dan kecewa. Saudara kasih Tuhan, suara atau kata-kata, sering sekali siapa yang kita dengar? Perkataan Tuhan kah? Suara dari hati kita kah? Suara dari pikiran kita kah? Suara dari orang-orang kah? Nah, inilah sering sekali dilema. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu suara atau kata-kata siapakah yang kita harus dengar dalam hidup kita. Sekiranya kita ada banyak suara yang dapat membingungkan kita. Sebagai contoh, ketika kita sedang mengeluh, kecewa, dan frustasi, maka biasanya kita akan sampaikan itu pada orang-orang sekitar kita. Sering sekali mereka memberikan nasihat yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sebab itulah yang dilakukan oleh Sarai. Ketika dia sedang mengeluh dan kecewa, mungkin mendapat nasihat dari orang-orang sekitarnya waktu itu. Sehingga dia mulai mengandalkan kekuatan sendiri, memakai caranya sendiri, serta mengambil jalan sepintas untuk mengusulkan kepada Abram untuk mengawinkan hambanya. Barangkali melalui dia dapat memberi keturunan. Itu disetujui oleh Abram. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Kejadian 16 ayat 3. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Nah, saudara kasih Tuhan, seberapa banyak kita tidak menyadari dengan berpikir bahwa Tuhan membutuhkan bantuan kita dengan melakukan banyak hal untuk mencari jalan sepintas. Ini memang kecenderung dosa manusia, mengandalkan kekuatan sendiri dengan mencari jalan sepintas. Dan itu adalah praktek yang normal menurut hikmat dunia. Namun firman Tuhan berkata bahwa hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara, itulah yang berkatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Orang kadang sok pinter, sok mengandalkan kekuatan sendiri. Itu yang terjadi. Itulah keputusan yang dia ambil dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan kekuatan Tuhan, bukan firman Tuhan yang dia ambil, tetapi dengan pikiran. Maka dia ambil keputusan untuk mengambil hambanya untuk memberikan kepada Abram. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya boleh kasih pandangan perjalanan dalam hidup kita ini. Supaya kita ini tidak dilema. Minta Tuhan. Kita butuh iman kokoh yang dialami oleh suami istri. Karena suami istrilah adalah tiang pancar untuk ambil keputusan. Sering sekali suami mengambil putusan, istri tidak setuju. Sering sekali istri mengambil putusan, suami tidak setuju. Maka berdua itu mempunyai pandangan sendiri. Sepasang itu mempunyai pergaulan sendiri. Sepasang itu juga mempunyai telinga untuk mendengar sekitarnya. Maka untuk mentaati firman Tuhan, harus berdua itu memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Untuk iman yang kokoh dan kuat untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Untuk mengandalkan perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi Abram dan Sarai? Itu yang terjadi Kejadian pasal 16 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama dari ayat keempat. Saudara kasih Tuhan, ayat keempat. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu
bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nonya itu. Ayat kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ayat ke-6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, setelah Sarai memakai hikmat sendiri untuk memberikan Hagar kepada Abram, maka timbullah masalah yang menyebabkan Sarai menyalahkan di antara mereka. Bahkan menyalahkan Tuhan, padahal masa itu timbul karena kesalahan mereka berdua. Peristiwa semacam itu juga pernah terjadi saat pertama kali manusia jatuh dalam dosa, di mana Adam dan Hawa saling juga menyalahkan. Sesungguhnya perjalanan iman itu bukan perjalanan iman yang salah satu pasangan saja, namun perlu dialami oleh suami istri. Bagi para istri, maka kalau suaminya mengalami panggilan perjalanan iman bersama Tuhan, maka biarlah perjalanan dan panggilan itu bukan hanya milik suami, namun juga merupakan perjalanan panggilan untuk istri. Demikian juga sebaliknya, kalau istri mengalami panggilan dan perjalanan iman, maka ia juga memiliki suami, karena suami dan istri itu sudah menjadi satu. Saudara kasih Tuhan, seperti yang dilakukan Abram, yang seharusnya terus mengingatkan Sarai agar perjanjian Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi Abram bersifat pasif dan diam saja. Seperti juga Adam yang tidak mengingatkan Hawa yang pada waktu itu ada di sebelahnya, bahwa ketika Hawa berdiskusi dengan iblis, untuk para single, maka perlulah mereka mencari pasangan untuk mengimbangkan supaya bisa mengalami panggilan dan perjalanan iman secara bersama. Tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Abram dan Sarai. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kesendirian Hagar itu diusir oleh Sarai. Ketika dia telah diusir dan tidak berdaya, maka Tuhan justru mengejarkan kita. Tuhan telah mengejarkan kita. Karena keputusan dari dunia ada keputusan kebodohan. Nah, saudara lihat bagaimana Tuhan menyertai Hagar juga. Saudara-saudari, mari kita baca Kejadian 16 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Ayat 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nonyaku. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang seharusnya tidak ada dalam cerita Tuhan, namun karena kesalahan Abram dan Sarai, maka Hagar akhirnya menjadi korban, tetapi Tuhan memperhatikannya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam kesendirian kita, dalam ambil keputusan, maka Tuhan justru mengejar kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kesengsaraan kita itu Tuhan mendengar kita semuanya. Nah, saudara, ketika Hagar dalam kesendirian, dalam sengsara, diusir karena dia ada korban. Awalnya Sarai yang mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil keputusan, memberikan Hagar kepada Abram. Hagar tidak punya kesalahan apapun. Hagar itu hanya korban. Tapi Tuhan memperhatikannya, saudara. Ketika dia mengambil sendirian, dia mengalami kesengsaraan. Maka di dalam kitab Kejadian 16 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat ke-10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu,
sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamai Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita mengalami seperti Sarah, yaitu kita hidup dari tertekan, penuh kesengsaraan. Maka dalam kesengsaraan kita, itulah Tuhan mendengar. Kita memiliki iman besar dan mengerti dan peduli akan semua pergumulan kita. Bagaimana kita memilih keadaan yang sangat sulit? Ini jadi dilema, saudara. Ketika kita tertekan, kita sangat sengsara, jiwa kita tertekan, pikiran kita kacau, hati kita lagi kecewa, lagi guyar, lagi pedih hati. Bagaimana, saudara? Dilema kita semua pernah alami. Bayangan saudara, kau diberi pilihan yang sama sulitnya. Seperti peribahasa, buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Suatu pilihan yang akibat dan yang sama sulitnya. Tetap saja dilema yang datang sewaktu-waktu dalam kehidup ini. Bagaimana memilih ketika keadaan sedang sulit dan dengan akibat yang sangat sulit juga. Saudara kasih Tuhan, di antara dua pilihan itu tidak ideal. Hidup tidak selalu ideal. Ada saat-saatnya di mana kita harus mengambil pilihan yang sulit. Bahkan tokoh-tokoh kita banyak terjebak dalam dilema ini. Seperti Rahab. Rahab merindung dua pengintai Israel ketika dia harus berbohong. Begitu juga Daud, dia harus melarikan diri dan ditipu oleh Abimelek agar selamat. Seperti juga Sadrak, Meskak, Abednego yang harus memilih menyembah Tuhan atau dilempar ke dalam perapian. Dan masih banyak lagi Alkitab membuat semua orang pernah mengalami hal yang sama tentang dilema semua dalam mengambil keputusan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam Alkitab tokoh-tokoh berada dalam keadaan tercepit, memaksa mereka mengambil pilihan yang sulit. Bagaimana dengan keadaan kita? Tentu kita juga pernah berada dalam posisi seperti ini. Nah saudara, maka kita harus sudah menerima anugerah yang besar, di mana dibebas dari hukuman dosa. Sekarang diminta untuk menyalurkan itu bagi orang-orang yang melukai kita. Sehingga kita di dunia ini merindukan kasih karunia. Maka pengampunan kita membuat kasih karunia itu menjadi nyata. Kadang-kadang bukan khotbah yang mengubah hidup seseorang, tetapi kehidupan seseorang bisa ubah karena kasih karunia Tuhan. Inilah hal yang sangat sulit bagi dunia. Namun orang yang sudah mengalami kasih karunia akan sanggup mengalirkan kasih karunia kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk melewati dilema dengan hikmat. Jika kita menghadapi dilema pada saat ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bukan mendengar orang. Bukan mengambil keputusan sendiri. Tapi firman Tuhan yang harus kita taat. Ketika kita berada dalam keadaan sulit, Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Ia menjanjikan hikmat. Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jika saudara pada hari ini kurang berhikmat, mintalah kepada Tuhan. Keputusan yang saudara ambil bukan berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan dari dengar orang ngomong, bukan berdasarkan dari asumsi, tetapi keputusan yang saudara ambil datang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Percayalah saudara, bahwa seberapapun pilihan yang saudara ambil, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Seperti yang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Rasul Paulus. Seperti apa dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, memang tidak mudah. Tetapi kita dipaksa untuk memilih.
memasukkan dokumen, menjiprak data orang, atau saudara lagi dikucilkan oleh teman-teman? Bagaimana ketika pacar kita yang kita kasih mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak murni? Istri kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Bagaimana suami kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang benar? Bagaimana anak kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar? Kita tahu benar, tapi kita saat terjepit. Maukah saudara lakukan itu? Pilih saudara. Saudara kasih Tuhan. Jangan ambil keputusan apapun ketika dilema. Pilihlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak enak berada dalam dilema, serba salah. Ada sesuatu yang harus kita korbankan ketika kita memilih atau tidak memilih pun salah. Saudara, maka saudara-saudara kasih Tuhan. Pertanyaan yang sesungguhnya dasar apa kita dapat memilih? Apa kita memakai pikiran kita sendiri atau hikmat Tuhan? Adakah kita berdoa dan berlutut mohon kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang kita pakai? Apapun yang kita pilih, pilihlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan saudara ambil keputusan. Apapun yang saudara ambil keputusan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun tidak enak, walaupun keputusan yang saudara ambil mengambil kesulitan, tapi Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan selalu melindungi saudara. Contohnya, keputusan diambil. Contohnya, Hagar ketika sendiri, Tuhan juga berjanji kepada Hagar, anaknya akan menjadi bangsa yang besar. Saudara, jika kita ambil keputusan tentang Tuhan, memang awalnya sangat-sangat sulit. Tetapi jangan takut. Kalau Tuhan yang suruh, kita lakukan. Pasti Tuhan yang sertai. Jangan seperti Sarai mengambil keputusan dengan sendiri ketika dia dilema, sehingga mengakibatkan keputusan membawa Abraham juga ikut bertanggung jawab. Saudara kasih Tuhan, apapun keputusan, jika saudara hanya suami istri, mari suami istri berlutut dan minta doa. Jika saudara suami istri, marilah suami istri berlutut dan berdoa, minta pada Tuhan dengan kehendak Tuhan. Jika saudara masih single, mintalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Jika saudara dalam kesulitan apapun yang saudara alami sekarang ini, marilah untuk minta kehendak Tuhan. Ikutlah seperti firman Tuhan. Walaupun hari ini belum ada jawaban, sabar. Menunggu adalah sangat membosankan. Tetapi tetap menunggu sampai firman Tuhan kepada saudara. Baru saudara kerjakan. Ketika firman Tuhan sudah kepada saudara, saudara taati dan saudara lakukan, maka Tuhan akan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Kami sering dilema tentang perintah Tuhan. Kami sering juga mendengar dari nasihat-nasihat orang. Kami sering juga berpikir dengan pikiran kita sendiri. Mana yang benar, mana yang harus kita lakukan, atau mana yang harus kita kerjakan. Sehingga kita menunggu jawaban Tuhan. Kadang-kadang kita tidak dapat jawaban, maka kita melakukan dengan pikiran kita sendiri. Ya Bapa, kuatkan kami untuk tunggu perintah Tuhan. Apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan perintah Tuhan. Jika sesuai dengan perintah Tuhan, barulah kita kerjakan. Jangan bekerjakan sesuatu berasumsi sendiri. Jika kita kurang berkhidmat, mintalah kepada Tuhan untuk berkhidmat, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami, lindungi kami, sertai kami, supaya kami tidak akan dilema lagi untuk ambil perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan kami taati dan menjalankan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dilema adalah semua orang alami yang sama. Di Alkitab juga banyak contoh-contoh tokoh-tokoh yang mengalami dilema. Membedakan perintah Tuhan dengan perintah manusia sangat-sangat tipis.
kita sering sekali mengambil keputusan atas perintah manusia. Karena kita banyak mendengar, kita menganalisa, kita berpikir, kita punya pengalaman, akhirnya kita ambil keputusan itu. Padahal itu keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan berperintah kepada kita, kita berasumsi perintah itu kita sulit lakukan. Kita akan ambil resiko ini. Saudara kasih Tuhan, walaupun perintah Tuhan itu saudara berpikir ambil resiko ini itu, tapi ikutilah perintah Tuhan. Pasti Tuhan yang akan berperang untuk saudara. Tuhan yang akan menyertai saudara. Pasti semua itu akan indah. Dan Tuhan yang akan menjaga saudara. Tuhan yang akan berkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.